Bab 321, memerangi Zhao Chen lagi. Wang Xiaolong mendengarkan dengan diam-diam Li Qiuping dari kota naga salju dan komentar sinis lainnya di kejauhan dengan sikap tabah. Sedangkan ekspresi Zhao Chen menjadi suram saat dia melihat Wang Xiaolong. Dia tidak melewatkan komentar yang datang dari pihak Li Qiuping. Dia tahu lebih baik daripada siapapun di sini tentang kekuatan Wang Xiaolong. Dia membiarkan Wang Xiaolong melarikan diri terakhir kali, jadi apapun yang terjadi, dia benar-benar tidak boleh membiarkan Wang Xiaolong melarikan diri untuk kedua kalinya. Jika tidak, di depan Li Qiuping dan para jenius lainnya, semua wajahnya akan hilang bersih. Momentum Zhao Chen meningkat saat dia mempersempit jarak, tekanan berat menyelimuti Wang Xiaolong. Li Qiuping, Wang Lin, dan Guo Dahui, yang sedang bersenda gurau di antara mereka sendiri, menyadari ada sesuatu yang aneh dengan suasananya. Kata-kata santai mereka menghilang, saling bertukar pandang. Masing-masing melihat kebingungan mereka sendiri tercermin kembali dari ekspresi orang lain. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengerti mengapa Zhao Chen bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Bukankah dia hanya sedikit puncak akhir anak Orde ke-10 Xiantian? Li Qiuping diam-diam menggelengkan kepalanya, apakah dia perlu terlihat sangat serius? Tepat ketika Li Qiuping dan yang lainnya berpikir bahwa Zhao Chen melebih-lebihkan, api biru muncul dari tubuh Zhao Chen, menari dengan liar saat seekor burung biru berkepala dua muncul di atas kepalanya. Burung biru berkepala dua ini adalah roh bela diri kelas 12 Zhao Chen, burung api biru berkepala dua. Melihat bahwa Zhao Chen benar-benar memanggil semangat bela dirinya untuk menghadapi puncak Orde ke-10 Xiantian akhir, Li Qiuping, Wang Lin, Guo Dahui, dan yang lainnya di alun-alun sangat tercengang. Namun, itu tidak berakhir di situ. Pada saat berikutnya, api biru yang menyelimuti Zhao Chen menyala terang dan lapisan bulu berwarna biru menutupi tubuhnya seperti baju besi. Di sisi lengannya, bulu paku biru seperti baja berdiri di ujungnya. Zhao Chen tidak hanya memanggil roh bela dirinya, dia bahkan mengubah jiwanya. Mata Li Qiuping, Wang Lin, dan Guo Dahui menonjol karena terkejut. Zhao Chen berurusan dengan anak itu secara pribadi cukup mengejutkan bagi mereka, tetapi sekarang, bahkan sebelum Zhao Chen melakukan langkah pertama, dia memanggil roh bela diri dan jiwanya berubah. Seorang ahli alam sains yang membunuh seorang prajurit Xiantian hanyalah upaya peningkatan kelingking. Kapan harus mengubah jiwa? Sementara murid-murid kota naga salju, kota kekaisaran Sabre, dan kota hantu hijau masih terkejut dengan tindakan Zhao Chen, semburan cahaya menyilaukan lainnya bersinar dari tubuh Zhao Chen saat sebuah gua besar seperti jurang biru muncul. Ruang alam suci. Hampir semua orang berseru, terperangah. Sorot mata mereka berubah dari tidak bisa dijelaskan menjadi tidak percaya. Zhao Chen bahkan menggunakan ruang alam saint. Andai saja mereka tahu bahwa Wang Xiaolong berhasil melarikan diri dari tangan Zhao Chen terakhir kali bahkan setelah dia memanggil ruang alam saintnya, apa yang akan mereka pikirkan? Meski begitu, tidak ada dari mereka yang bisa mengetahui atau memahami mengapa Zhao Chen bersikap begitu berlebihan sampai-sampai memanggil ruang alam saint. Mereka semua mengalihkan pandangan ingin tahu mereka ke Wang Xiaolong, namun mereka tidak bisa melihat apa yang begitu istimewa tentang pemuda kurus Orde ke-10 Xiantian akhir puncak ini yang akan mendorong Zhao Chen sejauh ini. Pada saat itulah Zhao Chen meluncurkan serangan ini. Berteriak, telapak tangannya mendorong ruang api biru dan melesat ke langit, memancarkan gelombang panas yang melanda Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, kematianmu ada di sini. Niat membunuh meledak di mata Zhao Chen. Kali ini, dia ingin mengambil nyawa Wang Xiaolong dalam satu serangan untuk menghilangkan rasa malunya. Seperti sebelumnya, sebelum gelombang panas yang membakar mendekatinya, Wang Xiaolong sudah merasa seolah-olah dia akan terbakar habis, namun kali ini, Wang Xiaolong tidak mengelak. Keinginan untuk bertarung menari-nari dengan terang di pupil matanya yang gelap seperti api, dia berubah menjadi Asura Fisikue, Wings of Demon memanjang dengan tajam. Tanpa memanggil semangat bela diri atau transformasi jiwanya, kedua telapak tangan Wang Xiaolong menyerang ke depan. Telapak Buddha tanah. Satu demi satu, patung Buddha muncul dari tanah, terbang ke langit dalam pendaran cahaya Buddha yang mempesona.
Patung-patung Buddha ini berbeda dari masa lalu, setiap patung Buddha diselimuti api yang kuat yang tampaknya mengalahkan api biru dari ruang alam Saint Zhao Chen. Menghancurkan gelombang panas terik Zhao Chen, patung-patung Buddha melonjak ke depan menuju api biru Zhao Chen. Api yang menyelimuti patung Buddha adalah api esensi sejati Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menyatukan api esensi sejatinya ke telapak Buddha tanah, menambahkan jubah api di sekitar patung, seolah-olah itu adalah avatar Buddha api. Ledakan. Telapak Buddha tanah Wang Xiaolong bertabrakan dengan api biru Zhao Chen dari ruang alam saintnya. Udara berguncang dengan semburan ledakan dan bahkan lantai persegi bergetar hebat. Stuart Feng dan bawahan lain yang mengepung Wang Xiaolong terlempar ke belakang dari gelombang kejut, bahkan hantu raksasa Feng yang terpaksa ke samping. Li Qiuping, Wang Lin, dan yang lainnya merasakan tabrakan yang mencolok, dan pada detik berikutnya, mereka menyaksikan serangan Wang Xiaolong dengan telapak Buddha tanah. Banyak patung Buddha api menerobos lautan api biru dan bertabrakan dengan alam suci Zhao Chen ruang angkasa. Zhao Chen merasa seolah-olah sebuah gunung yang berat menabrak ruang alam saintnya, menyebabkannya bergetar hebat. Api biru tersebar saat Zhao Chen didorong mundur dengan paksa. Gelombang panas yang membakar menyebar, bertahan di udara untuk waktu yang lama. Keheningan yang mematikan menyelimuti alun-alun. Mata Li Qiuping, Wang Lin, dan Guo Dahui hampir keluar dari rongganya saat mereka menatap Zhao Chen. Zhao Chen benar-benar didorong mundur. Aku tidak mungkin. Seorang Xiantian benar-benar memaksa ahli alam saint kembali. Seorang ahli alam saint yang terpaksa menggunakan ruang alam saintnya sebenarnya gagal membunuh seorang Xiantian. Menyaksikan urutan yang membingungkan tersebut, tidak ada yang hadir mampu bereaksi segera. Meskipun berhasil memukul mundur Zhao Chen, Wang Xiaolong terlalu terhuyung-huyung mundur dari dampaknya. Dari permukaan mungkin tampak bahwa keduanya berjuang sama, tidak mendapatkan keuntungan atas yang lain, tetapi jauh di lubuk hati mereka semua sadar, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tidak hanya jiwa Zhao Chen yang berubah, dia bahkan menggunakan kartu truf prajurit alam saint, ruang alam saint, di mana Wang Xiaolong tidak mengubah jiwa. Li Qiuping, Wang Lin, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dari Zhao Chen, malah menatap Wang Xiaolong. Masing-masing diam-diam menarik napas tajam. Bagaimana jika jiwa Wang Xiaolong berubah? Bukankah itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa Wang Xiaolong lebih kuat dari Zhao Chen? Seorang prajurit Xiantian lebih kuat daripada ahli alam saint, tanda seru. Ini gila. Dunia sudah gila. Seorang Xiantian lebih kuat dari alam saint. Kamu, sebenarnya wajah Zhao Chen dipenuhi amarah ketika dia berhasil menenangkan diri. Tercampur dalam kemarahannya adalah kejutan yang tak terbantahkan saat dia menatap Wang Xiaolong. Dalam pertukaran sebelumnya, dia menemukan bahwa kekuatan Wang Xiaolong saat ini telah meningkat pesat dibandingkan dengan saat itu di kota Myriad Gods. Wang Xiaolong tidak peduli dengan ekspresi Li Qiuping dan orang lain yang ditujukan padanya. Dia menatap Zhao Chen dengan dingin. Zhao Chen, di kota Segudang Dewa Anda mengklaim bahwa Anda akan mencerahkan saya di celah antara alam Xiantian dan Saint. Apakah ini celah yang Anda maksud? Li Qiuping dan yang lainnya sekali lagi terkejut dengan pesan yang diungkapkan Wang Xiaolong. Dari kata-kata Wang Xiaolong, itu menunjukkan bahwa dia dan Zhao Chen pernah bertarung sebelumnya di kota Segudang Dewa. Mereka bertanya-tanya apa hasil dari pertempuran itu. Kemudian, mereka teringat sebuah desas-desus yang telah beredar dalam beberapa hari terakhir. Banyak orang telah mengatakan bahwa beberapa ahli alam saint yang sembrono menyinggung Zhao Chen di kota Myriad Gods beberapa hari yang lalu. Kemudian Zhao Chen dan pakar alam saint itu bertarung habis-habisan di kota dan orang itu dikalahkan oleh Zhao Chen dan melarikan diri karena malu. Mungkinkah, tanda seru? Itu pasti. Orang yang bertarung dengan Zhao Chen di kota Myriad Gods pasti pemuda berambut hitam ini, bukan ahli alam saint yang sembrono, tapi puncak orde ke-10 Xiantian akhir. Tetapi sekali lagi, Li Qiuping, Wang Lin, dan Guo Dahui tidak tahu bahwa pada saat itu Wang Xiaolong masih merupakan orde ke-10 Xiantian pertengahan. Zhao Chen mendeteksi ejekan dalam kata-kata Wang Xiaolong, rona merah merayap dari leher ke wajahnya. Zhao Chen berteriak marah, siluetnya berkedip-kedip, meninju Wang Xiaolong. Tinju meledak bintang.
Api biru meledak seperti meteor yang terbakar, meledak di depan Wong Xiaolong. Wong Xiaolong mencibir ketika dia melihat ini, telapak tangannya dengan mulus memukul ke depan, mengirimkan lingkaran cincin emas yang melebar. Tapak pengikat dewa. Di depan tatapan heran Li Qiuping dan orang-orang di sekitarnya, lintasan api biru yang meledak membeku di udara beberapa zang dari Wong Xiaolong. Wong Xiaolong memanfaatkan celah waktu. Dia melompat dan dua raungan naga agung membuat langit dan bumi, saat satu naga ilahi purba hitam dan satu biru muncul, melilit tubuh Wong Xiaolong. Bab 322, Kekuatan Raksasa Hantu Feng Yang. Wong Xiaolong memiliki atmosfer naga ilahi purba kuno dengan kekuatan naga yang melonjak dari tubuhnya, menembus 9 surga. Li Qiuping dan yang lainnya menyaksikan dengan rahang terngangap pemandangan di depan mereka, terutama naga hitam dan biru yang memesona yang berkelok-kelok di sekitar Wong Xiaolong. Kembar, roh bela diri naga kembar, tanda seru. Ada sesuatu seperti roh bela diri naga biru di langit dan bumi ini, tanda seru. Semua orang tertegun dari batu roh mereka. Sementara semua orang masih syak, cahaya hitam dan biru yang berkilau berkedip-kedip, jiwa Wong Xiaolong berubah dalam sekejap dengan semangat bela diri naga kembar. Sisik naga hitam dan biru berkilauan menutupi tubuh Wong Xiaolong, duri tulang yang tajam berjejer di sepanjang lengannya. Wong Xiaolong menghilang dengan kabur, kedua tangannya mengepal, memukul ke arah Zhao Chen. Jejak kepalan tak berwujud memenuhi udara, menghalangi langit, misterius dan dalam. Tinju kekosongan agung. Wajah Zhao Chen menegang, membalas dengan kedua tinjunya dalam tabrakan frontal. Ketika tinju Zhao Chen menyerang, beberapa jejak api biru besar berputar ke depan dengan kecepatan tinggi, seperti bola, menembus ruang. Beberapa telinga tajam menangkap seruan Zhao Chen, Li Qiuping, Wang Lin, dan yang lainnya menatap tanpa berkedip pada serangan Wong Xiaolong. Tinju kekosongan agung. Tinju kekosongan agung yang legendaris. Dalam sepersekian detik, Great White Divine Fist milik Wong Xiaolong dan tinju api biru Zhao Chen yang berputar menghantam satu sama lain di udara, menyebabkan rangkaian ledakan yang menggelegar, menghujani percikan api di atas alun-alun. Kekuatan rebound yang kuat membuat Zhao Chen terhuyung mundur lebih dari 1 kali. Wong Xiaolong melangkah ke samping, muncul kembali dengan Eminent Holiness Halberd di tangannya. Satu ayunan menghasilkan angin puting beliung yang meluas seperti gelombang, lapis demi lapis. Melempar gunung, membalik laut. Zhao Chen gelisah, menyerang Starburst Fist, dan pada saat yang sama, dia memanfaatkan ruang alam Saint untuk memblokir serangan itu. Bumi berguncang seolah hendak berpindah tempat dengan langit. Wong Xiaolong jungkir balik di udara, tombak panjang di tangannya terus berputar seperti naga yang lompat keluar dari laut, menusuk lurus ke arah Zhao Chen. Eminent Holiness Halberd mengeksekusi serangan demi serangan dengan kecepatan tinggi, itu sangat cepat bahkan Li Qiuping dan yang lainnya hampir tidak bisa mengikuti kecepatannya. Zhao Chen terus-menerus dirobohkan dan didorong mundur dalam pertempuran. Serangan Wong Xiaolong terus menghujani seperti semburan, dan Li Qiuping melihat bahwa Zhao Chen hanya bisa bertahan, hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Zhao Chen juga menyadari betapa canggung dan tidak beruntungnya dia dan ekspresi jelek tergantung di wajahnya. Seorang ahli alam Saint benar-benar menerima pukulan dari Xiantian bahkan tanpa memiliki kekuatan untuk melawan sedikit pun, tanda seru. Selain itu, jika bukan karena keberadaan ruang Saint Re alam yang menghalangi serangan Wong Xiaolong, dia pasti sudah dikalahkan. Bertahan lebih dari selusin serangan cepat dari Wong Xiaolong, Zhao Chen putus asa, dipaksa ke sudut. Kontrol mutlak, Zhao Chen berteriak saat dia mundur, ki pertempuran yang melonjak melingkari telapak tangannya, mengarah ke Wong Xiaolong. Wong Xiaolong merasa seolah-olah setiap jejak energi di sekitarnya menghilang, seolah-olah semuanya diselimuti oleh ruang hampa. Pegunungan di sekeliling memancarkan tekanan berat yang menguncinya di udara, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini adalah kontrol mutlak ahli alam Saint atas ruang. Melangkah ke wilayah alam Saint berarti memiliki pemahaman tertentu terhadap hukum ruang, memungkinkan mereka untuk memanipulasi dan mengontrol ruang dalam area terbatas. Satu-satunya downside adalah bahwa itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual dan pertempuran ki untuk dilakukan, jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, sebagian besar pakar alam Saint tidak akan menggunakan metode ini.
Zhao Chen tampak sangat muram melihat Wang Xiaolong terbelenggu di udara. Sebuah pedang panjang terwujud dalam genggamannya. Pedang panjang dengan panjang rata-rata orang dewasa, tubuhnya berwarna merah tua, tertulis di bilahnya adalah diagram naga api. Matilah! Zhao Chen meraung marah. Longsword naga api memotong ruang lurus ke arah Wang Xiaolong. Saat ujung pedang panjang hendak menembus jantung Wang Xiaolong, cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Wang Xiaolong, disertai dengan energi yang menakutkan. Dengan goyangan yang sangat kecil, hukum luar angkasa yang membelenggu Wang Xiaolong di tempatnya mengendur. Wang Xiaolong menghilang dari tempatnya, tetapi pedang panjang naga api Zhao Chen berhasil meninggalkan garis darah merah di tulang rusuknya. Zhao Chen tercengang, sangat terkejut. Wang Xiaolong melepaskan diri dari hukum luar angkasa manipulasi kontrol mutlak tanda seru. Sementara dia masih kaget, dua lampu pedang tajam terbang ke arah Zhao Chen dan dia mengelak di saat-saat terakhir dengan panik. Zi. Suara tajam terdengar saat lampu pedang menyerempet tepi jubahnya, rasa sakit menyebar dari pinggang Zhao Chen ke setiap bagian tubuhnya. Zhao Chen melompat mundur jauh sebelum berdiri diam. Tangan kirinya menyentuh luka di pinggangnya, darah segar mewarnai telapak tangannya menjadi merah, dua luka sedalam tulang melintang di punggungnya. Merasakan sejauh mana lukanya, Zhao Chen terkejut, dia bahkan melupakan rasa sakitnya sejenak. Sudah berapa tahun, dia sudah lupa seperti apa rasanya sakit. Di kejauhan, Li Qiuping, Wang Lin, Guo Diawi, dan orang banyak hampir tidak percaya menatap dua luka sayatan sedalam tulang yang mengerikan pada Zhao Chen. Chuan muda, Stuart Feng dan penjaga lainnya akhirnya bereaksi. Mereka semua bergegas ke sisi Zhao Chen dengan kecepatan tercepat, bingung dan berwajah pucat. Setelah adegan kecil kekacauan, Stuart Feng dan beberapa penjaga mengeluarkan beberapa pelet emas seukuran ibu jari dari cincin spasial mereka, memberikannya kepada Zhao Chen untuk ditelan, dan dari botol batu giok lainnya, Stuart Feng menuangkan cairan kristal zamrud. Koma mengoleskannya di atas luka Zhao Chen. Zhao Chen melambaikan tangannya pada mereka, menyatakan, saya baik-baik saja. Rasa sakit yang berdenyut di pinggangnya benar-benar membantunya menjadi jernih. Wang Xiaolong berdiri beberapa langkah jauhnya dan tidak menyerang ketika bawahan Zhao Chen menyembuhkannya. Namun matanya seperti es glasial, baik. Mungkin di mata Zhao Chen, ini hanyalah luka daging, tetapi segera dia akan merasakan rasa sakit yang menyiksa karena Asuraki merusak dagingnya. Dan memang, seperti yang dipikirkan Wang Xiaolong, beberapa saat kemudian Zhao Chen tiba-tiba kehilangan semua warna dari wajahnya. Asap hitam berkelok-kelok di sekitar luka di pinggangnya, mengeluarkan jeritan yang meninggi. Stuart Feng dan yang lainnya yang memperhatikan perubahan mendadak itu terkejut. Chuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Tanda seru. Stuart Feng mendekat, bertanya dengan wajah penuh keprihatinan. Zhao Chen mengangkat kepalanya, matanya yang ganas menatap tajam ke arah Wang Xiaolong di kejauhan, niat membunuh melonjak di matanya saat dia meludahkan kata-kata, bunuh mereka. Membunuh. Stuart Feng dan para penjaga segera memanggil roh bela diri dan jiwa mereka berubah, menerkam Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang seperti serigala lapar. Di sisi Zhao Chen, selain Stuart Feng, ada satu ahli alam saint lainnya. Kedua ahli alam saint ini bekerja sama, menargetkan serangan mereka ke Wang Xiaolong, sedangkan 5,5 orang suci berfokus pada hantu raksasa Feng Yang. Di mata Stuart Feng dan para penjaga, ancaman terbesar adalah Wang Xiaolong. Selama mereka menghapus variabel Wang Xiaolong, semuanya akan berada dalam kendali mereka. Adapun pria raksasa di belakang Wang Xiaolong, mereka tidak pernah mengkhawatirkannya. Zhao Chen menyaksikan dengan muram ketika 5,5 orang suci mengepung pria raksasa itu, memerintahkan dengan dingin, selesaikan dengan cepat. Ya, Chuan muda. 5,5 orang suci menjawab serempak dan keluar semua, masing-masing melakukan serangan terkuat mereka pada Feng Yang. Dalam sepersekian detik, tinju dan telapak tangan menutupi area tersebut, dan lampu yang menyilaukan menerangi ruangan. Menghadapi serangan dari 5 arah berbeda, hantu raksasa Feng yang melemparkan kepalanya ke belakang, mengeluarkan raungan aneh yang memekakkan telinga ke langit. Orang-orang yang hadir tercengang melihat pria raksasa itu tidak mengelak atau menghindar, membiarkan serangan 5,5 orang suci jatuh ke tubuhnya. Zeng! Bang!
Ledakan dan ledakan terdengar satu demi satu, namun Feng Yang tetap berdiri di tempat yang sama. Metus semua orang muncul karena terkejut. Ketika lampu yang menyilaukan meredup, hantu raksasa Feng Yang mengangkat tinjunya, mengirimkan pukulan ke arah salah satu lawan dan setengah orang suci itu mengangkat satu tangan, mencoba untuk memblokir tinju hantu raksasa Feng Yang, tetapi akhirnya terlempar ke belakang, berteriak. Tubuhnya meledak berkeping-keping di udara, berubah menjadi kabut darah. Satu pukulan menghancurkan setengah saint, puncak setengah saint pada saat itu. Kemudian, Feng Yang menggunakan kedua tinjunya, mendaratkan pukulan pada dua tubuh setengah orang suci, kekuatan berat menembus daging mereka, keluar dari punggung mereka. Dua setengah saint terakhir yang tersisa kehilangan semua warna dari wajah mereka. Tepat ketika mereka berbalik ingin lari, tangan raksasa mencengkeram kepala mereka dari atas, 5 jari menusuk tengkorak mereka. Teriakan dari kedua setengah orang suci tiba-tiba terpotong. Hantu raksasa Feng Yang membuka mulutnya, menelan jiwa setengah orang suci ke dalam tubuhnya. Bab 323, memasuki gua budidaya Raja Hantu. Awalnya, fokus Zhao Chen terpaku hanya pada Wang Xiaolong saja, tetapi ketika dia melihat beberapa setengah orang bawahannya terbunuh dengan mudah dalam waktu singkat, dan merasakan aura hantu yang mengalir dari tubuh raksasa itu, ekspresi wajahnya menjadi tegang. Hantu Li Qiuping, Wang Lin, dan yang lainnya yang mendengar Zhao Chen menarik napas tajam, menatap lekat-lekat hantu raksasa Feng Yang. Tingkat aura hantu yang begitu menakutkan, hanya mungkin untuk alam suci. Pria di depan mereka ini adalah pembudidaya hantu alam saint. Hantu alam saint. Stuart Feng dan pakar alam saint lainnya bekerja bergandengan tangan melawan Wang Xiaolong ketika mereka mendengar jeritan terus-menerus, mempertaruhkan pandangan ke pertempuran lainnya. Keduanya menjadi pucat saat melihat akhir yang mengerikan dari 5,5 orang suci. Feng Yang mengeluarkan sendawa puas setelah menelan 2 jiwa setengah orang suci terakhir, dengan santai melemparkan tubuh tak bernyawa ke satu sisi saat tombak darah bercabang 3 muncul di tangannya. Dia kemudian menerjang ke depan, mengacungkan tombak darah bercabang 3 ke arah Zhao Chen, memancarkan warna merah darah yang menakutkan. Sebelum tombak darah bercabang 3 tiba, aura kematian dan bau busuk yang dipancarkannya telah menyelimuti Zhao Chen. Terkejut, Zhao Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, memanggil ruang alam saintnya untuk melawan serangan di depannya. Sebuah ledakan bergemuruh di alun-alun dan tubuh Zhao Chen terbang ke belakang, membuat cedera pinggangnya tegang, dia harus menggertakkan giginya agar tidak mendengus. Dalam pertukaran singkat itu, Asura Ki yang sebelumnya dikandung oleh energi alam saintnya pecah, mendatangkan malapetaka secara internal. Menderita cedera ganda membuat Zhao Chen pucat. Hantu raksasa Feng yang berteriak ke langit, tombak darah bercabang 3 melancarkan serangan lain. Chuan muda. Melihat situasi mengerikan Zhao Chen, Stuart Feng dan alam saint lainnya tidak dapat diganggu lagi dengan Wang Xiaolong, mereka mengubah target mereka menjadi hantu raksasa Feng Yang. Namun, saat mereka berdua bersiap untuk membantu Zhao Chen, sebuah bayangan berkedip dan semburan ribuan juta lampu pedang menghalangi jalan mereka. Bayangan itu tidak lain adalah Wang Xiaolong. Badai neraka. Air mata Asura. Blades of Asura di tangan Wang Xiaolong melakukan serangan demi serangan, tidak memberi Stuart Feng dan ahli alam saint ruang bernapas, memaksa mereka mundur, lebih jauh dari Zhao Chen. Di sisi lain, Zhao Chen bernasib tidak lebih baik, dia didorong ke sudut oleh tombak darah 3 cabang hantu Feng Yang. Di tepi pertempuran, murid-murid Snow Dragon City, Sabre Imperial City, dan Green Ghost City sedang menonton, bertukar ekspresi keterkejutan di antara mereka sendiri, tidak ada dari mereka yang pernah membayangkan hasil ini. Kakak senior kedua, haruskah kita membantu atau Wang Lin mendapatkan sedikit alasan, memandang Li Qiuping dan bertanya. Terlepas dari itu, Zhao Chen adalah Sin City Castellan, putra Zhao Yai. Selain itu, Zhao Chen sangat disukai oleh Zhao Yai, jika dia mengetahui bahwa ketika Zhao Chen dalam masalah, murid-murid kota naga salju mereka dan yang lainnya berdiri, menyaksikan Zhao Chen terbunuh di samping, kemarahan Zhao Yai akan membara ke Snow Dragon City, serta yang lainnya. Bantu dia, Li Qiuping memutuskan, suaranya muram.
Apakah itu demi castelan kota Sin atau kerjasama sekutu antara kota naga salju dan kota Sin? Dia tidak bisa diam dan melihat Zhao Chen terbunuh. Weng Lin mengangguk pada keputusannya. Dengan gonggongan rendah, cambuk panjang muncul di tangannya. Sulit untuk mengatakan bahan apa yang digunakan untuk membuat cambuk panjang ini. Bagian tong sebenarnya tersegmentasi dengan total 13 bagian. Dengan jentikan, cambuk panjang itu langsung mengikat tubuh hantu raksasa Feng Yang. Melihat murid-murid Snow Dragon City bergerak, murid-murid dari Saber Imperial City dan Green Ghost City tidak punya pilihan selain bergabung juga. Di saat kebingungan, hantu raksasa Feng Yang menderita telapak tangan di dadanya dari Guo Dahui kota hantu hijau dan dipukul mundur. Asap hijau tebal naik ke udara. Pergi. Menyaksikan perubahan yang tiba-tiba, Wang Xiaolong berteriak ke arah Feng Yang, meluncurkan serangan keadaan pencahayaan berlimpah dengan bilah di tangannya. Langit petir yang bergemuruh menarik garis di antara para penyerang sementara Wang Xiaolong menggunakan Space Chomcho Element untuk muncul di samping hantu raksasa Feng Yang. Wang Xiaolong meletakkan tangannya di bahunya dan keduanya menghilang dari pandangan di saat berikutnya. Zhao Chen dengan susah payah menekan asuraki di tubuhnya ketika dia melihat Wang Xiaolong dan pria raksasa itu menghilang tepat di depan matanya. Menderu karena marah, dia berteriak, "Cari! Benar-benar gali hantu kecil itu untukku." Tetapi ketika dia melihat Li Qiuping dan yang lainnya tidak bertindak, kemarahannya menyebar ke mereka, "Untuk apa kalian semua masih berdiri di sini? Pergi mencari." Alis Li Qiuping berkerut karena ketidakpuasan dengan sikap Zhao Chen, meneriaki mereka seolah-olah mereka adalah bawahannya. Dia mencibir membalas. "Zhao Chen, kami bukan budakmu." Zhao Chen sangat marah. Ayo, kita semua di sini bersaudara, jangan bertengkar karena ksiantian kecil." Dia dapat melarikan diri dari biksu, tetapi tidak dapat melarikan diri dari kuil. Dia pasti tidak akan bisa lari dari Bedlam Lens. Ketika kita berhasil menyudutkannya nanti, saudara Zhao Chen dapat menanganinya sesukamu. Guo Dahui berperan sebagai mediator, tersenyum ramah. Baru saat itulah wajah Zhao Chen terlihat sedikit lebih baik. Anak itu mungkin lari ke gua budidaya Raja Hantu. Seorang murid dari Saber Imperial City berbicara, "Mari kita bergegas juga, kalau anak itu mendapat pukulan pertama, menjarah Sutra Raja Hantu dan Raja Hantu dan Sutra Raja Hantu dan Raja Hantu dan." Zhao Chen mencibir dengan jijik, apakah barang-barang harta ini adalah barang-barang yang bisa dia ambil hanya karena dia mau? Tidak mengatakan apa-apa lagi, Zhao Chen mengeluarkan jimat dan memprakarsai formasi susunan yang tertulis di dalamnya, memanggil para ahli Sin City. Setelah maju ke alam Saint, seseorang akan memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang. Formasi susunan atau jimat tertentu, seperti ini, dapat digunakan untuk memanggil rekan dan menyampaikan pesan. Beberapa saat kemudian, Zhao Chen dan yang lainnya juga bergerak ke gua budidaya Raja Hantu. Wang Xiaolong, di sisi lain, dengan cepat melewati lantai pertama gua budidaya Raja Hantu ke lantai 2 dengan hantu raksasa Feng yang memandu jalan. Lantai pertama adalah lapangan salju yang luas, sedangkan lantai kedua adalah pegunungan yang tak berujung. Matahari cerah yang sepertinya tidak pernah terbenam menggantung tinggi di atas puncak gunung, gambaran ketenangan dan kedamaian. Tapi hantu raksasa Feng yang menghadapi Wang Xiaolong dengan ekspresi bermartabat. Pemilik gunung-gunung di lantai 2 ini dilengkapi dengan formasi susunan yang kuat, sampai-sampai menabrak daun atau cabang dengan sembarangan dapat memicu aktivasi mereka. Kita harus terbang melintasi pegunungan yang panjang ini sekaligus, dengan hati-hati. Terbang di atas pegunungan ini tanpa berhenti sama sekali. Wang Xiaolong tertegun. Kemudian dia menghela nafas lega, hal ini mungkin sulit bagi orang lain, tapi tidak baginya. Karena dia memiliki Godly MT. Ksumi. Meminjam kekuatan formasi 10 Buddha, dia bisa terbang menggunakan Godly MT. Ksumi sampai mereka mencapai pintu masuk lantai 3. Selain ini, apalagi yang perlu saya perhatikan? Wang Xiaolong bertanya. Melihat bahwa Wang Xiaolong tampaknya tidak mementingkan pengingatnya sebelumnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menekankan masalah ini sekali lagi. Pemilik susunan di sekitar pegunungan ini sangat kuat, tanpa sengaja memicu salah satu dari mereka, bahkan ahli alam Saint bisa jatuh di tempat.
Wang Xiaolong melambaikan tangannya, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Feng yang hanya bisa berhenti dan mengubah topik dari sikap Wang Xiaolong. Selain itu, di ruang lantai 2 ini hidup sejenis makhluk hantu, yang disebut Blood Dagger Ghost. Meskipun hantu belati darah ini tidak kuat, kekuatan setengah saint atau paling banyak puncak kekuatan setengah saint, masalahnya terletak pada jumlah mereka. Mereka sangat ulet dan sangat sulit untuk dibunuh. Hantu belati darah. Wang Xiaolong bingung, bukankah kamu mengatakan ada formasi susunan di mana-mana? Kenapa hantu belati darah ini tidak takut pada mereka? Hantu raksasa Feng yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, tentang ini, budak ini tidak tahu alasan pasti di baliknya. Jika budak ini berani membuat asumsi, maka alasan mengapa hantu belati darah ini tidak takut atau terhalang oleh susunan di lantai ini mungkin karena Lord Ghost King membuat beberapa tanda pada metu formasi ketika dia meletakkan susunan. Wang Xiaolong mengangguk setuju. Dia tidak terlalu peduli dengan hantu belati darah ini, mereka yang perlu terbang melintasi pegunungan ini perlu berhati-hati terhadap serangan yang datang dari mereka, tetapi Wang Xiaolong bebas dari kekhawatiran ini karena dia menggunakan Gunung Ksumi yang saleh. Tidak membuang-buang waktu lagi, Wang Xiaolong mengungkit Godly MT. Ksumi. Saat gunung emas muncul, cahaya dan energi Buddha mencerahkan ruang di sekitar mereka. Ayo pergi. Di depan mata bulat kaget hantu raksasa Feng, yang pemandangan berubah saat dia dibawa ke kuil Ksumi. Wang Xiaolong kemudian memprakarsai formasi 10 Buddha dan Gunung Ksumi yang saleh melesat ke depan dalam garis emas, menghilang dari pandangan. Bab 324, Lantai 3. Di dalam kuil Ksumi, hantu raksasa Feng yang menatap dengan bengong ke arah formasi 10 Buddha di tengah, menggelegak dengan energi Buddhisme yang kuat, tidak dapat keluar dari kebingungannya untuk waktu yang lama. Pemilik, ini, dia tergagap. Wang Xiaolong melirik hantu raksasa Feng, yang, ini adalah Gunung Ksumi yang saleh. Apa? Ini, Gunung Ksumi yang saleh hantu raksasa Feng yang berseru dengan suara nyaring. Wang Xiaolong mengangguk sebagai penegasan. Itu tidak aneh atau mengejutkan bagi hantu raksasa Feng, yang, sebagai pembudidaya hantu alam saint, untuk mengetahui tentang Godly MT. Ksumi. Terlebih lagi, Godly MT. Ksumi adalah harta karun dari dunia Buddha, kutukan bagi makhluk Yin seperti hantu. Jika bukan karena Wang Xiaolong mengalihkan energi Buddhisme dari Feng, yang, dia akan dimurnikan menjadi ketiadaan saat dia muncul di kuil Ksumi. Mengabaikan ekspresi tercengang di wajah hantu raksasa Feng, yang, Wang Xiaolong berkonsentrasi untuk mengendarai Gunung Ksumi yang saleh, melaju ke depan melewati pegunungan di bawah. Melalui Godly MT. Ksumi, Wang Xiaolong dapat melihat pegunungan luar, memang ada banyak makhluk yang seluruhnya berwarna merah darah bergerak, secara fisik mirip dengan kera. Makhluk hantu ini memiliki seteguk gigi tajam, lengan panjang dengan helaian energi hitam keluar dari mata mereka. Di atas kepala mereka ada paku seperti belati, berkilauan dengan cahaya yang tajam. Ini hantu belati darah. Wang Xiaolong bertanya. Hantu raksasa Feng yang ditarik keluar dari kebingungannya, menjawab, ya, pemilik, ini adalah hantu belati darah. Karena Wang Xiaolong membuat Godly MT. Ksumi menyusut menjadi seukuran partikel debu, Blood Dagger Ghost yang berkeliaran di bawah tidak merasakan kehadirannya. Wang Xiaolong meninju Great White Divinivis di kuil Ksumi, serangan itu dipindahkan dari ruang Godly MT. Ksumi ke dunia luar, menyerang hantu belati darah yang tersesat agak jauh di bawah. Ledakan keras bergema, dan sebelum Blood Dagger Ghost bisa mengeluarkan jeritan, itu meledak menjadi awan kabut darah. Wang Xiaolong membuka mulutnya dan menyedot jiwa hantunya, menjalankan mandat fakta darah untuk memurnikan jiwa hantu. Setelah lebih dari 1 jam, Wang Xiaolong berhasil memurnikan jiwa Blood Dagger Ghost. Dia kemudian menuai lebih banyak hantu belati darah menggunakan metode yang sama. Karena dia cukup berhati-hati untuk memilih hantu belati darah yang menyimpang dari grup, masalah itu tidak membuat hantu belati darah menjadi gila. Wang Xiaolong mendorong Godly MT. Ksumi untuk terbang ke depan. Di masa lalu, banyak ahli yang kuat juga melewati lantai pertama dan kedua, sebagian besar harta di lantai pertama dan kedua telah dijarah sejak lama, jadi Wang Xiaolong tidak berhenti sama sekali. Namun,
lantai 2 gua budidaya Raja Hantu terdiri dari area yang luas. Wang Xiaolong mampu memurnikan lebih dari selusin hantu belati darah. Mereka terbang sepanjang hari sebelum tiba di pintu masuk ke lantai 3. Ada beberapa perbedaan yang jelas antara pintu masuk ke lantai 2 dan pintu masuk ke lantai 3. Pintu masuk ke lantai 2 setinggi orang dewasa, lebarnya 2 meter, dan memiliki pancaran cahaya yang beriak seperti gelombang dengan daya tahan yang kuat terhadap benda asing. Pintu masuk ke lantai 3 jauh lebih luas, tingginya beberapa zeng, dan lebar beberapa li, ditumbuhi tanaman merambat hitam. Tanaman merambat hitam ini melilit pintu masuk berlapis-lapis, meluncur di atas satu sama lain, mengeluarkan ratapan melengking. Secara keseluruhan, mereka tampak seperti belatung hitam besar yang merayap, dengan tingkat kejijikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Apa ini? Wang Xiaolong mengerutkan kening melihat tanaman merambat hitam. Pemilik, ini adalah sesuatu dari dunia hantu yang disebut Magot Hantu. Hantu raksasa Feng yang menjelaskan, ketakutan yang kuat tercermin di matanya. Belatung ini tidak hanya menghisap darah manusia, mereka bahkan bisa menyedot pertempuran ki seseorang, termasuk ahli ranah Saint Orde ketiga. Jika seseorang terjerat oleh Magot Hantu, dalam waktu kurang dari selusin napas, mereka akan berubah menjadi mayat kering. Wang Xiaolong menarik napas dingin. Seorang ahli realm Saint Orde ketiga berubah menjadi mayat kering dalam waktu kurang dari selusin nafas. Belatung hantu ini sedikit terlalu menakutkan. Di sisi lain, jika belatung hantu ini adalah sesuatu dari dunia hantu, bagaimana Raja Hantu berhasil membudidayakan mereka di kebun belakang rumahnya? Selain itu, Magot Hantu ini sangat tangguh. Pohon anggur baru dapat tumbuh dalam beberapa detik setelah dipotong, hampir tidak mungkin untuk dibunuh, terlepas dari jika ahli alam saint tingkat tinggi ada di sini, mereka tidak akan mati kecuali akar utama mereka dihancurkan. Hantu raksasa Feng yang menambahkan. Wang Xiaolong mengangguk. Tetap saja, mungkin ada jutaan tanaman merambat ini, untuk mencari dan menghancurkan akar utama di antara masa ini adalah sulit. Sepertinya alasan hantu raksasa Feng yang gagal melanjutkan ke lantai 3 terutama karena hantu belatung ini menjaga pintu masuk. Wang Xiaolong dengan hati-hati memandu Godly MT Ksumi untuk terbang menuju pintu masuk, mendekat dengan hati-hati. Secara umum, berada di dalam Godly MT Ksumi, ahli alam Saint Orde kedua dan ketiga tidak akan dapat mendeteksi kehadiran Wang Xiaolong, tapi tetap saja, itu tidak menjamin bahwa itu akan menunjukkan hasil yang sama pada Magot Hantu. Bagaimanapun, mereka berasal dari dunia hantu. Dan Voila. Tepat ketika Gunung Ksumi yang saleh mendekati pintu masuk, tanaman merambat yang merayap tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Tanaman merambat melesat untuk membungkus Gunung Ksumi yang saleh. Semakin banyak tanaman merambat melingkari Gunung Ksumi yang saleh, tidak ada celah untuk dilewati udara, itu seperti bola tanaman merambat, sepenuhnya menelan Gunung Ksumi yang saleh. Wang Xiaolong dikejutkan oleh kecepatan hal-hal, dia buru-buru mendorong formasi 10 Buddha dan energi Buddhisme menyembur dari kehampaan, sinar aura suci menembus tanaman merambat. Karena Godly MT Ksumi adalah harta karun dari dunia Buddha dan Ghost Magot adalah organisme hidup dari dunia hantu, Godly MT Ksumi seharusnya bisa menahannya. Seperti yang dibayangkan Wang Xiaolong, bola anggur hitam yang rapat itu mirip dengan kegelapan yang bertemu cahaya, hancur dalam sekejap setelah bersentuhan dengan pendaran cahaya Buddha. Feng yang menyaksikan tanaman merambat hitam yang diterangi oleh cahaya keemasan perlahan layu dan jatuh. Namun di saat berikutnya, tanaman merambat yang tumbang sekali lagi digantikan oleh tanaman baru yang hidup. Melihat hasilnya, Wang Xiaolong sangat senang, dia tidak menyangka energi Buddhisme memiliki efek merusak yang begitu besar, meskipun tanaman merambat yang layu dan rontok segera diganti dengan yang baru, hasil ini lebih cukup untuk Wang Xiaolong. Dia melakukan upaya penuh untuk mendorong formasi 10 Buddha di dalam kuil Ksumi, energi Buddhisme menyembur keluar, meledak dari Gunung Ksumi yang saleh keempat arah dan berhasil melaju dengan cepat melalui pintu masuk lantai 3. Semua tanaman merambat Magot Hantu mengering dan layu setelah diterangi oleh energi Buddhisme. Merebut jendela waktu kecil ini, Gunung Ksumi yang saleh memasuki lantai 3 dengan Wang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang di dalamnya. Memasuki lantai 3, jeritan marah terdengar di belakang mereka.
Wang Xiaolong menghela napas lega saat dia mengamati lingkungan lantai 3. Ruang lantai 3 adalah hamparan tanah bersalju yang tak berujung. Semak rendah rumputan dan tanaman berwarna putih, butiran salju jatuh dari atas. Selain salju, hanya ada semak-semak yang tertutup salju dan tidak ada yang lain. Wang Xiaolong menatap Feng Yang dengan rasa ingin tahu. Hantu raksasa Feng Yang berkata, "Pemilik, budak ini belum pernah ke lantai 3 ini sebelumnya, oleh karena itu saya tidak begitu jelas. Namun, budak ini ingat senior Daumen hantu yang menyebutkan bahwa lantai 3 10 kali lebih berbahaya daripada lantai 2. Waspadalah terhadap salju." Tanda petik ganda tutup. Waspadalah terhadap salju. Wang Xiaolong mengamati area tersebut dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa salju yang turun di lantai 3 ini berbeda dari salju biasa. Salju di sini tampak lebih bening, putih, dan lebih terang. Meski begitu, selain 3 poin tersebut, Wang Xiaolong tidak menemukan petunjuk lain. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong terus terbang ke depan menggunakan Godly MT. Ksumi, memasuki wilayah salju. Salju yang turun menempel di permukaan Godly MT. Ksumi, semakin menumpuk. Perlahan-lahan, udara dingin menembus kuil Ksumi dari permukaan. Menggigil di tulang belakang Wang Xiaolong, merasa seolah-olah darah yang mengalir di tubuhnya membeku. Bab 325, Lantai 4. Di dalam kuil Ksumi, Wang Xiaolong tercengang. Salju yang turun ini sangat kejam. Terlebih lagi, itu 100 kali lebih buruk dibandingkan dengan angin dingin yang ekstrem di dasar Broken Tiger Rift. Wang Xiaolong merasakan darahnya melambat, dan situasi hantu raksasa Feng yang bahkan lebih drastis, lapisan es tipis terbentuk di atasnya, membungkus hantu raksasa di dalam, kabut pelindung aura hantu yang menyelimutinya menjadi suram. Wang Xiaolong dengan cepat memasukkan lebih banyak energi ke dalam formasi 10 Buddha, pendaran Buddha mengalir keluar, mengisi setiap sudut. Pohon api tanpa nama itu juga menyemburkan cahaya bara api, mencairkan rasa dingin yang menyebar di aula kuil yang luas. Rasa dingin yang membekukan mungkin telah menghilang, tetapi Wang Xiaolong memperhatikan bahwa lapisan pakaian es di atas permukaan gunung Ksumi yang saleh tetap ada, tidak hanya tidak meleleh, tetapi juga bertambah tebal seiring berjalannya waktu. Saat salju terus menumpuk di atas permukaan Godly MT Ksumi, itu menjadi semakin berat dan semakin berat, penurunan ketinggian terbang, menakuti Wang Xiaolong cukup untuk mendorong formasi 10 Buddha. Baru pada saat itulah dia berhasil menghentikan Godly MT Ksumi dari penurunannya secara bertahap. Namun, karena semakin banyak salju yang terkumpul, bahkan ketika menggunakan seluruh usahanya untuk mendorong formasi kuil Ksumi, dia hanya memperlambat laju dan kecepatan turunnya. Ini sangat mengganggu Wang Xiaolong. Jika Godly MT Ksumi begitu berat sehingga mendarat di bawah, tidak bisa terbang, dengan salju dan es merambah setiap inci dari Godly MT Ksumi dan merantainya ke tanah, pada saat itu Wang Xiaolong akan benar-benar terjebak di salju ini tanah. Sambil menggertakkan giginya, Wang Xiaolong membuat Godly MT Ksumi berbalik, terus ke belakang sampai tepi pintu masuk lantai 3, meninggalkan area salju yang turun. Akhirnya, Godly MT Ksumi berhenti jatuh di ketinggian. Tetap saja, itu tidak menghibur Wang Xiaolong sedikit pun, jubahnya basah oleh keringat dingin. Tutup panggilan. Jika mereka tidak berbalik ketika mereka melakukannya, mereka pasti akan jatuh ke tanah dan terkubur oleh salju yang turun. Sebagai harta karun dari dunia Buddha, Gunung Ksumi yang saleh tangguh melawan makhluk gelap yang tidak duniawi, tetapi tidak berdaya melawan salju di lantai 3. Cukup beruntung ada pohon api tanpa nama di kuil Ksumi, jika tidak, dia akan berubah menjadi es sejak dini. Keluar dari area salju yang turun, Wang Xiaolong keluar dari kuil Ksumi. Mengamati lapisan salju yang menutupi permukaan Godly MT Ksumi, dia mengerutkan kening dengan muram. Salju ini, kemungkinan besar bahkan nyala api ahli alam orde ketiga tidak bisa melelehkannya. Merenungkan masalah ini, esensi sejati diri dan Tian Wang Xiaolong bergejolak dan api esensi sejati menari riang di telapak tangannya. Jika api esensi sejatinya juga tidak bisa mencairkan salju ini, dia hanya bisa menyerah dan meninggalkan gua kultivasi Raja Hantu ini.
Di bawah tatapan gugup Wong Xiaolong, dia menggerakkan telapak tangannya lebih dekat ke salju yang menutupi Gunung Sumi yang saleh, dan untuk kesenangannya, salju perlahan mencair, berubah menjadi tetesan air biru es. Salju aneh ini benar-benar meleleh di bawah api esensi sejatinya. Besar. Ini berarti dia bisa melewati lantai 3. Di lantai 3 ini, selain salju aneh yang menakutkan, mungkin tidak ada bahaya lain. Beberapa saat kemudian, Godly MT Sumi yang tertutup salju dibebaskan dan Wong Xiaolong mengumpulkan semua tetes air biru ke dalam botol batu giok. Salju yang aneh berasal dari air biru es ini, jadi itu jelas bukan air biasa. Ini mungkin berguna di masa depan. Dengan demikian, tidak menunda lagi, Wong Xiaolong membentuk penghalang api esensi sejati di permukaan Gunung Sumi yang saleh, kemudian memulai formasi 10 Buddha. Gunung Sumi yang saleh sekali lagi terbang ke depan dengan kecepatan sangat tinggi, memasuki ruang lantai 3. Salju terus turun serpihan demi serpihan. Tapi kali ini, ketika mereka jatuh di permukaan Godly MT Sumi, hampir seketika mereka dilebur oleh api esensi sejati. Meski masih memperlambat kecepatannya, itu tidak menghambat kemajuan penerbangan. Mereka terbang melewati tanah salju putih tanpa henti. Mungkin ada banyak harta karun di lantai 3, tetapi menurut pendapat Wong Xiaolong, sutra Raja Hantu dan menggantikan semua yang bisa dia temukan di sini, oleh karena itu dia harus mencapai lantai 5 dengan kecepatan tercepat. Sementara Wong Xiaolong bergegas menuju pintu masuk lantai 4, Zhao Chen, Li Qiuping, Wong Lin, dan yang lainnya tiba di pintu masuk menuju lantai 3. Meskipun mereka memiliki jumlah di pihak mereka menghadapi lebih banyak cobaan daripada Wong Xiaolong untuk mencapai sejauh ini. Kelompok Zhao Chen melawan tanaman merambat hitam yang mengerikan dari maggot hantu selama 6 jam sebelum mereka memanfaatkan kesempatan itu, berlari melewati pintu masuk dan tiba di lantai 3, tetapi meskipun demikian, sejumlah murid dari kota Xin, kota naga salju, kota kekaisaran sabar, dan Green Ghost City diubah menjadi pupuk untuk Ghost Maggots. Penampilan semua orang disesalkan setelah mencapai lantai 3. Belatung hantu ini benar-benar menakutkan. Li Qiuping berseru ketakutan saat dia menoleh ke belakang, jeritan menggema di telinganya. Sisanya tampak pucat, setuju dalam diam. Jika bukan karena persiapan awal mereka, kemungkinan semua orang di sini akan mati di pintu masuk lantai 3. Anak anjing kecil itu, Wong Xiaolong, kemana dia lari? Zhao Chen menggonggong dengan murung. Menurut pandanganku, dia mungkin mati di bawah tanaman merambat maggot hantu itu. Berdiri di belakang Zhao Chen, Stuart Feng berbicara. Terlepas dari apakah Wong Xiaolong itu dibunuh oleh maggot hantu atau tidak, kita harus bergegas ke lantai 5 secepat mungkin. Wang Lin menambahkan, hanya ada 10 hari lagi sebelum kota hantu menghilang. Setiap orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka mengingat fakta ini. Mereka harus pergi sebelum kota hantu ditutup. Gagal pergi berarti mereka akan terjebak di dalam sampai kota hantu muncul kembali. Dan waktu berikutnya adalah 1000 tahun kemudian. Baik. Sekarang, semua orang menelan manik roh api untuk menahan salju jiwa itu, jadi kita bisa cepat naik ke lantai 4. Guo Dahui mengeluarkan manik kemerahan saat dia mengatakan itu, menelannya. Seketika, api biru jernih menyelimuti tubuhnya. Zhao Chen dan yang lainnya mengikuti tindakannya, menelan Fire Spirit Beat yang sama dan melangkah ke tanah bersalju. Dengan bantuan Fire Spirit Beat, kelompok Zhao Chen melaju melewati tanah salju yang luas, mempersempit jarak antara mereka dan Wong Xiaolong dengan kecepatan luar biasa. Sedangkan Wong Xiaolong dengan hati-hati mengamati sekeliling untuk mencari keadaan yang tiba-tiba saat mengendalikan Gunung Sumi yang saleh, terbang menuju pintu masuk lantai 4. Tidak ada yang melompat keluar dan itu damai sepanjang jalan. Suatu hari kemudian, Wong Xiaolong tiba dengan selamat di pintu masuk menuju lantai 4. Yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa tidak ada apa-apa di pintu masuk lantai 4. Wong Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya, bahkan membuka mata neraka untuk memindai sekeliling pintu masuk, tetapi dia tidak mendeteksi apapun. 10 menit kemudian, Wong Xiaolong masih dalam keadaan tidak percaya, bahkan saat dia melewati pintu masuk dengan lancar, sampai dia mencapai lantai 4. Sesaat kemudian, Wong Xiaolong memusatkan pikirannya, mengamati lingkungan di lantai 4.
Adegan di depannya memantulkan kabut warna prisma di mana-mana. Kabut ini berkilauan dengan indah, memancarkan cahaya psikedelik, mengambang dengan angin sepoi-sepoi, tetapi selain itu, Wang Xiaolong tidak melihat sesuatu yang penting. Namun, hantu raksasa Feng yang berkata dengan heran ketika dia melihat kabut berwarna prisma, Seven Color Ghost Fog. Kabut hantu 7 warna? Wang Xiaolong mengulangi dengan bingung. Pemilik Ghost Fog 7 warna ini adalah jenis kabut hantu paling menjijikan yang dapat ditemukan di domain hantu. Ini sangat beracun, napas kecil dan bahkan ahli alam sen tingkat tinggi pun tidak dapat melarikan diri dari cengkeraman kematiannya, sekarat karena daging yang membusuk. Makhluk bertipe hantu serupa seperti kita tidak terkecuali, hantu raksasa Feng yang menjelaskan. Wang Xiaolong benar-benar terkejut, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa kabut warna-warni ini akan sangat beracun sehingga alam sen tingkat tinggi bisa mati setelah menghirup gumpalan kecil. Tapi Wang Xiaolong menjadi tenang dengan sangat cepat, mematikan seperti kabut warna-warni ini, mungkin tidak bisa memasuki ruang Godly MT. Ksumi. Terlepas dari kepercayaan dirinya, Wang Xiaolong mengeluarkan 2 ramuan Jasper Lotus dari cincin Asura, memberikan 1 kepada Feng Yang. Mereka masing-masing menelan 1 Jasper Lotus. Teratai Jasper ini adalah salah satu dari banyak ramuan yang dia temukan di dasar celah harimau patah di ruang rahasia yang mulia. Itu mampu memecahkan ratusan racun beracun dunia. Setelah keduanya menelan Jasper Lotus Elixir, Wang Xiaolong sekali lagi membimbing Godly MT. Ksumi ke lautan Ghost Fog berwarna-warni dengan hati-hati.